Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Raslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Aplikasi Internet, jurusan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan melakukan menjelaskan mengenai data visualization. Dan data yang digunakan adalah telco customer card. Oke, kita lanjut ke Google Colab-nya. Baik, jadi di di langkah pertama ini saya tuh mengimpor beberapa library. Nah, jadi di sini saya menggunakan Pandas itu untuk manipulasi data table, lalu untuk Seaborn dan Matplotlib-nya itu untuk visualisasi statisnya, sedangkan untuk Plotly Express-nya itu ini untuk visualisasi interaktif yang mungkin kita dapat mengeksplorasi data dengan lebih dinamis. Nah, ini tuh lalu saya juga menggunakan menambahkan persen Matplotlib ini inline. Nah, jadi ini tuh supaya grafik itu muncul langsung di notebooknya, dan ini tuh menaktifkan warming agar outputnya itu lebih bersih. Nah, lalu ini adalah di langkah pertamanya, dan di langkah keduanya saya ini mengunggah filenya dari komputer saya. Itu ada Wana FN News Telkom Customer Card. Ini yang akan kita gunakan. Nah, lalu di sini saya menguploadnya dengan upload file. Ini berarti saya ini mengupload dari komputer saya. Nah, dan di sini saya juga menggunakan DevPDRes ini tuh untuk membaca dataset yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, lalu dan DevHead ini untuk menampilkan 5 baris pertama. Jadi kita ini bisa melihat mulai dari struktur datanya, mulai dari nama dan kolomnya berapa. Dan lalu dev info. Nah, di sini juga menggunakan dev info untuk melihat informasi tentang datasetnya. Jadi saya ini bisa mengecek tipe data setiap kolomnya, lalu dan jumlah nilai tidak kosong. Lalu ada dev is null, yang ini dev is null. Nah, ini tuh digunakan untuk melihat kolom mana saja yang memiliki nilai kosong. Nah, dari sini kita tuh bisa menemukan beberapa nilai kosong, nilai-nilai yang kosong dan yang perlu dibersihkan pada tahap berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, dan yang terakhir ini adalah menampilkan kolom yang penting untuk dianalisis. Jadi kolom yang penting untuk dianalisis. Nah, jadi di sini tuh ada dari tenor atau lama berlangganannya, charges ini adalah biaya bulanan, lalu ada total charges ini adalah total pembayarannya, dan ini ada kontrak itu atau jenis kontraknya, dan ini churn atau apakah pelanggan itu berhenti atau tidak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tadi kita sudah menjelaskan di tahap 1. Sekarang kita akan menjelaskan tahap 2, yaitu pembersihan dan penyiapan datanya. Oke, di sini kita nah, tadi itu kan setelah kita memahami datasetnya, kita akan masuk ke proses membersihkan datasetnya. Jadi untuk pertama nih kita mengecek jumlah nilai kosongnya dulu. Nah, jadi di sini tuh total charges itu berisi nilai kosong. Untuk memudahkan analisisnya,
Oh, sorry. Nah, jadi pertama di sini kita tuh akan mengecek jumlah nilai kosong di setiap kolomnya dengan perintah def is null. Kita cek dulu kolom-kolom mana aja yang kosong. Nah, lalu kita mengecek apakah ada nilai kosong di kolom total chargers. Nah, di sini nih, tuh contoh baris dengan nilai kosong. Nah, jadi ini ada beberapa nilai kosong pada total chargersnya. Nah, di sini kita akan mengisi nilai kosong di total chargers dengan 0 atau median sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi kita akan merubah kolom ini menjadi numerik menggunakan ini PD to numeric. Nah, jadi jika ada error data tidak bisa diubah ini akan otomatis menjadi none. Jadi nilai kosong kemudian itu akan diisi dengan median karena median tuh lebih aman nih daripada rata-rata ketika ada outliernya. Lalu kita akan verifikasi lagi. Jadi kita akan mengecek ulang nilai kosong setelah pembersihan apakah masih ada nilai kosong atau tidak. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan menampilkan tipe data setiap kolomnya. Jadi tipe datanya itu ada yang kan data tuh ada yang objek, integer, ada yang float. Nah, di sini kita akan menampilkan tipe datanya dulu, lalu kita akan ubah tipe datanya jika perlu. Nih, contohnya itu kayak total chargers jadi float. Nah, itu ada salah satu contohnya nih. Ini tipe data sebelum dikoreksi dan ini tipe data sesudah dikoreksi. Sebenarnya tidak banyak, tidak terlalu ada perubahan ya. Tidak ada perubahan malah di sini. Berarti semua itu kayak sudah sesuai. Nah, lalu kita akan mengecek jumlah data duplikatnya dengan duplikat def duplicate. Nah, jadi di sini kita akan melihat jumlah data duplikatnya dan setelah kita cek ternyata data ini tuh lumayan cukup bersih, jadi tidak ada duplikat di sini. Jadi kemudian kita ini mengubah mengubah nilai kategorikal yes atau no menjadi 1 atau 0. Nah, jadi churn yang awalnya itu berisi yes dan no diubah menjadi 1 untuk yes dan 0 untuk no. Jadi supaya mudah dianalisis secara numeriknya untuk nantinya. Dan terakhir saat kita sudah membersihkan, kita ini akan menyimpan file barunya nih. Nah, saya menyimpannya itu dengan nama telco customer churn clean. Artinya ini sudah dibersihkan dan siap ke tahap berikutnya. Oke, kita sudah sampai di tahap 2 yaitu sudah sampai disimpan dataset bersih sebagai dasar visualisasinya. Kita bisa lanjut ke tahap ketiga. Nah, di sini saya akan membaca datasetnya dulu. Di sini kita menggunakan dataset yang sudah terbaru ya, dan saya juga menggunakan import panda, seaborn, dan matplotlib lagi seperti yang tadi. Nah, lalu kita di sini juga saya menampilkan 5 baris pertama, 5 kolom pertama ini tuh agar 5 baris pertama ini agar kita ini bisa melihat apakah ini sudah yang terbaru atau masih yang lama. Dan ini sudah yang terbaru ya. Nah, lalu kita lanjut ke tahap ketiganya nih. Nah, jadi di tahap ini kita tuh fokus pada yang namanya apa itu? Di sini visualisasi univariate atau distribusi dan outliernya. Nah, jadi pertama sini saya kan sudah membuat histogram untuk monthly chargersnya, tenure dan total chargersnya. Nah, jadi histogram ini tuh kan menunjukkan sebaran nilai tiap variabelnya. Jadi di monthly chargers ini tuh mayoritas pelanggan membayar biaya bulanan di bawah 80 US dollar. Tapi ada beberapa pelanggan dengan biaya tinggi juga.
Nah, sedangkan di tenurnya ini menunjukkan pelanggan tuh baru hingga menengah lebih banyak, sedangkan pelanggan lama tuh lebih sedikit. Nah, lalu total chargers-nya di sini distribusi mirip monthly chargers, tapi layar di sisi atas tuh terlihat lebih jelas ya di sebelah atas yang bagian sini. Oke. Nah, selanjutnya kita ke box plot. Nah, jadi untuk variabel kategorikalnya eh bukan. Jadi untuk di box plotnya ini sendiri, ini kan untuk monthly charges dan total chargesnya. Box plot ini tuh memudahkan kita ini melihat outliernya. Jadi terlihat nih beberapa pelanggan tuh memiliki biaya sangat tinggi, jauh di atas kuartil atasnya. Nah, bisa dilihat di monthly charges ini tuh lebih pendek, dan di total chargesnya ini tuh lebih panjang ya untuk hasilnya. Oke, untuk selanjutnya ini di bagian count plotnya. Oke. Nah, jadi untuk variabel kategorikalnya ini kan kita tadi itu menggunakan count plot ya. Jadi plot charm-nya ini menunjukkan mayoritas pelanggan itu tidak churn, tapi ada sejumlah pelanggan yang churn. Jadi yang dimana no itu nol ini adalah no dan satu ini adalah yes. Jadi kita bisa dilihat bahwa banyak yang tidak melakukan churn daripada yang melakukan. Di sini lihat baloknya lebih tinggi yang no, sedangkan yang yes lebih pendek. Dan plot kontrak itu menunjukkan distribusi kontrak bulanan, tahunan, dan 2 tahun kontrak. Jadi bulanan tuh lebih cukup dominan ya. Jadi lebih banyak orang-orang tuh bulanan dibanding dari tahunan dan 2 tahun berikutnya. Lalu di sini tuh interpretasi universe-nya ini tuh memberikan gambaran awal tentang pelanggan. Jadi mayoritas ini membayar biaya bulanan rendah dan setia, tetapi ada beberapa outlier dan segmen yang beresiko churn. Jadi kayak mungkin karena dia itu bulanan, dia itu lebih beresiko tinggi churn karena dia bulanan kan, jadi itu tidak tetap berlangganannya. Sedangkan kalau dia udah 1 tahun atau bahkan 2 tahun, itu artinya berlangganannya itu sudah ditentukan. Jadi kalau masa kontraknya belum habis ya mereka nggak bisa berhenti. Begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, tahap keempat itu adalah visualisasi bivariate. Nah, jadi visualisasi bivariate ini tuh di sini hubungan antar tenor dan monthly charges berdasarkan chart. Nah, di sini kita menggunakan scatter plot. Nah, jadi scatter plot tenor versus monthly charges ini dengan warna berdasarkan chart ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan tenor pendek itu cenderung churn lebih banyak, sedangkan pelanggan dengan tenor panjang itu biasanya setia. Nah, dan di box plotnya ini box plotnya monthly charger versus kontrak. Nah, ini memperlihatkan pelanggan kontrak bulanan memiliki biaya rata-rata lebih tinggi dibandingkan kontrak jangka panjang. Seperti yang kita lihat tadi, di mana pelanggan yang dia tuh hanya bulanan itu lebih cepat churn gitu. Jadi apa sih maksudnya itu?
keinginan untuk caranya itu lebih tinggi dibanding dengan yang mereka tuh berlangganannya sudah lama, antara setahun atau 2,5 tahun. Jadi mereka tuh bisa terbilang lebih setia dibanding dengan yang bulanan. Lanjut selanjutnya, ini sudah yang ini. Oke, kita ke ini bar chartnya. Nah, jadi di sini, nah di sini menunjukkan proporsi churn tiap jenis kontraknya. Jadi kayak terlihat nih yang bulanan, lalu bulanan itu churnnya tuh di bulanan ini churnnya tuh lebih tinggi, dan sedangkan yang untuk 1 tahun itu dia nggak terlalu tinggi, dan yang 2 tahun juga tidak terlalu tinggi. Nah, jadi karena kontrak jangka pendek itu lebih beresiko kehilangan pelanggan. Kan seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, dengan kontraknya itu pendek per bulan, dia tuh bisa tinggi rasa-rasa ingin churn-nya atau berhenti berlangganannya. Oke, kita lanjut ke tahap kelima, visualisasi multivariate atau hubungan banyak variabelnya. Nah, jadi di sini pilihan variabel numerik yang ingin dianalisis. Oke, jadi di tahap ini kita akan menganalisis hubungan lebih dari 2 variabel ya, nggak kayak seperti yang di atas tadi. Nah, jadi di sini saya membuat heat map. Nah, jadi untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antar variabel numeriknya. Jadi dapat kita lihat nih, tenur dan churn. Nah, ini memiliki korelasi negatif, artinya pelanggan dengan masa berlangganan lebih panjang cenderung tidak churn. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi kan, yang setahun bahkan 2 tahun itu untuk churnnya mereka lebih sedikit gitu tingkat untuk churnnya. Lalu untuk monthly charges dan churn itu memiliki korelasi positif, artinya pelanggan dengan biaya bulanan itu lebih beresiko untuk churn. Nah, lalu ada total charges, itu berhubungan erat dengan tenor, karena semakin lama pelanggan berlangganan, total tagihannya itu maka akan semakin besar. Nah, jadi di sini nih kita tuh bisa lihat nih faktor utama yang mempengaruhi churn itu dari tenor dan biaya bulanannya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah pair plotnya. Nah, jadi sini saya sudah membuat sebuah pair plot untuk melihat pola multivariate antar variabel numerik dengan warna berdasarkan churn-nya. Jadi kan kelompok pelanggan dengan churn warna merah itu cenderung memiliki tenor yang rendah dan monthly charger tuh lebih tinggi. Nah, sedangkan kelompok yang tidak churn atau berwarna biru atau hijau, ya yang warnanya seperti itulah, di hijau-hijau. Nah, biasanya memiliki tenor lebih panjang dan biaya bulanan lebih rendah. Nah, dengan pairpot ini itu kita bisa mengamati nih pola visual yang jelas antar churn dan variabel numeriknya, sehingga ini bisa mempermudah identifikasi segmen pelanggan yang beresiko tinggi. Oke, kita lanjut ke tahap tahap terakhir ya, di visualisasi interaktif. Visualisasi interaktif. Jadi di sini tuh ada menggunakan apa namanya scatter. Jadi kita menggunakan kita menggunakan Plotly agar bisa mengeksplorasi data secara dinamis. Nah, jadi pada scatter plot ini warna ini menunjukkan status churn atau fitur hover yang memungkinkan melihat detail setiap pelanggan setiap
kontraknya dan total chargesnya. Nah, dari sini tuh kita bisa melihat bahwa pelanggan dengan tenur pendek dan biaya bulanan tinggi itu lebih banyak churn dan interaktivitas itu memudahkan kita mengamati kasus individual dan polanya secara keseluruhan. Nih, di sini kita bisa melihat tenurnya, monthly chargesnya, kontraknya. Tuh, kebanyakan month to month dibanding years. Nih, 1 years. Yang 1 years-nya hanya sedikit ya, bahkan 2 years-nya. Kebanyakan ini month to month. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ke bar chart-nya. Nah, jadi di sini tuh menunjukkan proporsi chance per jenis kontraknya kan, seperti hampir sama seperti yang di atas tadi ya, dimana kita tuh bisa melihat kontrak bulanan memiliki proporsi chance tertinggi dan bisa hover untuk melihat nilai proporsinya ya. Lalu untuk grafik interaktif ini juga memudahkan untuk membandingkan kategori tanpa harus menghitung manualnya nih. Tuh, di sini ada informasi-informasinya ya, chartnya berapa, terus ini dan di sini, dan ya di sini juga bisa dilihat bahwa pelanggan dengan month to month itu chartnya lebih tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Oke, untuk yang terakhir ini ada Facted histogram interaktifnya atau Plotly. Nah, jadi di Facted ini kita tuh membagi distribusi biaya bulanan berdasarkan jenis layanan internetnya. Jadi kita ini bisa melihat nih pelanggan fiber aktif itu cenderung membayar lebih tinggi dan memiliki churn lebih banyak. Nah, dan pelanggan DSL ini tuh atau no internet memiliki biaya lebih rendah dan churn tuh lebih sedikit. Nah, selalu dengan interaktivitas kita tuh bisa mengamati perbedaan tiap segmen secara jelas dan cepat ya. Jadi di sini tuh sangat jelas sekali perbedaan dari DSL, lalu fiber optik dan di internet service-nya. Oke, cukup. Yang terakhir yang ketujuh, oke, interpretasi dan penarikan insight-nya. Oke. Jadi setelah semua visualisasi selesai, kita bisa menarik beberapa insight penting nih. Jadi faktor utama yang mempengaruhi churn itu ada tenur, yaitu pelanggan dengan masa berlangganan pendek itu lebih beresiko churn. Seperti di grafik tadi itu kan, yang dimana pelanggan dengan yang tenur bulanan, mereka tuh lebih mudah atau lebih cepat untuk churn-nya atau berhenti berlangganan, sedangkan ya yang setahun bahkan atau 2 tahun ke depan mereka lebih setia. Oke, untuk monthly chargers, jadi pelanggan dengan biaya bulanan lebih tinggi tuh lebih cenderung berhenti. Nah, lalu jenis kontraknya nih, jadi kontrak bulanan itu memiliki churn yang lebih tinggi dibandingkan kontrak 1 atau 2 tahun, seperti yang saya jelaskan tadi kan. Nah, dan selanjutnya itu segmen pelanggan dengan risiko tinggi churn itu ada pelanggan baru dengan kontrak bulanan, lalu biaya bulanan tinggi, dan layanan fiber optiknya. Nah, untuk strategi bisnis mengurangi churn-nya sendiri sebenarnya bisa menawarkan diskon atau paket promosi untuk kontrak bulanannya, lalu bisa memberikan loyalty program bagi pelanggan baru agar bisa bertahan nih di di produk yang sedang di ini. Nah, lalu untuk memantau pelanggan dengan biaya tinggi agar merasa puas dengan layanannya. Jadi dengan
Jadi, agar pelanggan tuh nggak merasa rugi nih. Jadi kayak mereka udah bayar mahal, tapi, pelayanannya kurang. Jadi dengan memberikan atau kita memantau, apa namanya, si customer ini dengan baik, maka dia tuh akan merasa puas gitu. Jadi dia kayak, "Wah nggak tidak masalah nih untuk biaya seperti itu dengan layanan yang seperti ini," karena itu sangat-sangat worth it untuk dia. Oke mungkin, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada beberapa kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.